Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya, nama saya Hairul Anwar dan dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas dari manajemen bisnis yang dibimbing oleh dosen Ibu Syifa. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang perusahaan atau konflik dari perusahaan H&M. Untuk pertama-tama ada profil dari perusahaan tersebut. Profil dari perusahaan H&M itu, H&M didirikan pada tanggal 4 Oktober 1947 oleh Hennes dan Mauritz AB. Merupakan sebuah jadi H&M itu singkatan dari nama pembuat atau pencipta perusahaan ini gitu. Hennes and Mauritz merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi busana. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1947 di Swedia. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk pakaian dan bermarkas di Stockholm, beroperasi lebih dari 28 negara yang memproduksi atau cabang dari perusahaan ini ada di 28 negara dan mempekerjakan 60 pekerja. Untuk dalam perjalanan karirnya, perusahaan ini memiliki banyak masalah dan konflik, yaitu diantaranya ada masalah tentang lingkungan dan sosial dan lain-lain. H&M menghadapi kritik yang signifikan atas dampak lingkungan dan dunia sosialnya. Salah satu masalah utama seputar dampak lingkungan H&M ini adalah produksi mode cepat. Mode cepat mengacu pada produksi cepat dan pelepasan gaya baru dalam upaya mengikuti tren yang berubah. Model bisnis ini sering mengarah pada kelebihan produksi dan persediaan berlebih yang dapat menyebabkan pemborosan dan degradasi lingkungan. Nah, untuk mode cepat ini atau mode yang dilakukan oleh perusahaan H&M ini memiliki banyak dampak terhadap beberapa faktor diantaranya ada lingkungan dan sosial. Untuk dampak terhadap lingkungan, menyebabkan konsumsi berlebih dan degradasi lingkungan akibat ekstraksi dan pemrosesan sumber daya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Masalah lain seputar dampak lingkungan H&M adalah penggunaan kain sintetis yang terbuat dari sumber daya tak terbaurkan atau susah diurai oleh cuaca ataupun tanah dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengurainya. Lalu perusahaan juga dituduh menggunakan bahan kimia berbahaya dalam proses produksinya yang dapat mencemari sumber air, lingkungan dan itu merugikan pekerja. Lalu dalam dampak sosial, fast fashion juga dikritik karena implikasi sosial dan etikanya. Rendahnya biaya pakaian fast fashion seringkali bergantung pada tenaga kerja murah di negara berkembang. Lalu rendahnya biaya pakaian fast fashion seringkali bergantung pada tenaga kerja murah yang berkembang, dan di mana pekerja mungkin menghadapi kondisi yang buruk dalam bekerja dan mendapatkan upah yang rendah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang eksploitasi pekerja di industri fashion. Solusi yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk mengatasi masalah tersebut, H&M telah membuat sejumlah komitmen terhadap keberlanjutan, termasuk tujuan untuk menjadi 100% sirkular dan positif iklim pada tahun 2030. Perusahaan ini juga telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif seperti Conscious Collection yang dibuat dari lebih banyak bahan berkelanjutan.
dan program pengumpulan pakaiannya yang bertujuan untuk meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali pakaian. Next, di sini ada konflik lainnya yang dialami oleh perusahaan ini, konflik yang berkaitan atau berhubungan dengan lingkungan. Selain masalah yang tadi, H&M juga dituduh melakukan greenwashing atau membuat klaim palsu atau menyesatkan tentang manfaat lingkungan dari produknya. Ini termasuk membuat klaim tentang berkelanjutan produknya tanpa memberikan bukti atau konteks yang memadai, atau membuat pernyataan yang tidak jelas dan menyesatkan tentang dampak operasinya terhadap lingkungan. Solusi yang dilakukan oleh H&M, salah satu cara potensial bagi H&M untuk melakukan adalah dengan beralih ke model bisnis yang lebih sirkular, di mana produksi dirancang untuk digunakan kembali atau diperbaiki atau didaur ulang daripada dibuang setelah sekali pakai. Ini dapat dibuang setelah sekali pakai. Ini dapat melibatkan inisiatif seperti menawarkan layanan perbaikan, mempromosikan penggunaan bahan tahan lama berkualitas tinggi, dan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan daur ulang pakaian dan produk lainnya. Secara keseluruhan jelas bahwa H&M memiliki peran penting ya. Secara keseluruhan jelas bahwa H&M telah menghadapi kritik atas dampak lingkungan dan telah dituduh melakukan greenwashing, sementara perusahaan telah melakukan beberapa upaya untuk menjadi lebih baik. Jalan masih panjang untuk mengatasi masalah ini dan memenuhi komitmen keberlanjutannya. Penting bagi perusahaan seperti H&M ini untuk mengambil tindakan yang lebih tegas untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dan lebih transparan tentang upaya berkelanjutan mereka. Ini termasuk mengurangi penggunaan kain sintetis dan bahan kimia berbahaya yang tadi saya jelaskan, lalu meningkatkan daur ulang dengan penggunaan kembali dan lebih transparan tentang klaim keberlanjutannya. Dengan demikian, H&M dapat membantu mengatasi masalah seputar fast fashion dan berkontribusi pada masa depan yang lebih baik untuk industri fashion. Untuk mengatasi masalah seputar dampak lingkungan H&M dan greenwashing, penting bagi perusahaan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan lebih transparan tentang upaya tersebut. Ini termasuk mengurangi ketergantungannya pada fast fashion dan kain sintetis, meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali, dan lebih transparan tentang klaim berkelanjutannya gitu. Jadi si perusahaan H&M ini harus lebih terbuka terhadap masyarakat tentang solusi yang ia buat untuk mengurangi atau mencegah masalah tersebut. Lalu terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan jelas bahwa H&M ini memiliki peran penting dalam mengatasi masalah seputar fashion dan pencemaran lingkungan juga tentunya, dengan mengambil tindakan yang lebih tegas untuk mengurangi dampak lingkungannya dan menjadi lebih transparan tentang upaya berkelanjutannya. H&M dapat membantu mendorong perubahan positif dalam industri fashion dan berkontribusi pada masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan atau lebih baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pacaletot kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.